Selamat pagi buat anak-anakku, anak remaja yang berada di rumah. Kita akan mengikuti ibadah remaja secara online. Untuk itu Ibu Guru undang anak-anakku semua bangkit berdiri. Kita mengangkat kidung pujian PKJ 58 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dengan perantaran Roh Kudus akan menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Kita menyanyi dari PKJ pertama ayat 1. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan. Kita akan mendengarkan hukum kasih yang terdapat pada Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Untuk itu Ibu Guru undang kita semua untuk bangkit berdiri. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyanyi PKJ 37 ayat pertama. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku
Resapan kasih setiamu selalu ku rindu. Baik anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami buat hari ini. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk membaca firman-Mu dan mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan kiranya mengurapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hamba boleh mengatakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mempersiapkan Alkitab kita dari Kejadian 11 ayat 1-9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang di puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah kekacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Baik anak-anakku, dari pelajaran kita tadi apa yang kita sudah baca, bagaimana orang-orang di Babel yang merasa bahwa mereka sangat kuat, sangat pintar, sehingga akhirnya mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Padahal kejadian Menara Babel ini adalah kejadian setelah terjadinya air bah. Bayangkan bagaimana kesombongan manusia yang merasa bahwa dosa itu atau kemampuan mereka, kecerdasan mereka, kekuatan mereka, apalagi pada zaman itu orang-orang di Babel itu perawakannya tinggi-tinggi. Mereka besar sehingga akhirnya mungkin merasa kuat dan memandang enteng apa yang sudah Tuhan lakukan selama ini kepada mereka. Mereka merasa bahwa mereka lebih kuat dari Tuhan dan mau menuju ke langit. Sehingga akhirnya mereka berpikir untuk membangun satu bangunan yang mencapai ke langit, sehingga mereka akan merasa bahwa mereka berkuasa dan merasa bertahta di atas langit. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tahtanya di surga. Nah, zaman sekarang kota Babel itu adalah kota yang ada di negara Irak, atau yang disebut dengan Babilonia pada zaman dahulu. Di negara ini penuh dengan minyak, penuh dengan hasil alam yang bagus. Negara ini pada zaman dahulu adalah negara yang diketahui mempunyai sumber daya yang sangat-sangat bagus. Sehingga mungkin akhirnya membuat mereka menjadi sombong. Mereka merasa bahwa siapa Tuhan itu? Kita mampu kok untuk mencapai langit. Kenapa harus berpikir bahwa Tuhan itu ada? Kesombongan manusia itu akhirnya membuat Tuhan marah. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka membangun sedikit demi sedikit, akhirnya semakin tinggi dan semakin tinggi menara yang terjadi.
Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Bagaimana? Bahasa mereka yang awalnya cuma satu, akhirnya Tuhan serakkan menjadi bermacam-macam bahasa. Misalnya seperti ini, mereka ketika lagi membangun menara, yang di atas minta batu. Oi, nah begini. Apa aku mau, yang di atas, sorry. Yang di atas minta batu. Yang di atas bilang, kamu yang di bawah, tolong kirim ke atas batu 30 bata. 30 bata. Yang di bawah dengernya, dia minta semen. Wah, misalnya udah tingkat 30 nih. Kita anggap saja bahwa ini sebuah gedung tinggi tingkat 30. Terus mereka kirim dari bawah semen. Wah, 30 sak, tariklah ke atas pakai kerekan. Zaman dulu pakai kerekan, tidak ada yang namanya steger, tidak ada yang namanya mekanik dan segala macamnya. Kemudian naiklah semen ini ke atas. Semen tiba di atas, marahlah orang di atas. Saya minta batu, bukan minta semen. Wah, ributlah mereka dari atas lempar ke bawah. Marah. Akhirnya kacau balau lah pengerjaan menara itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan tidak mau manusia menjadi sombong dan menganggap rendah bagaimana kekuatan, bagaimana kekuasaan Tuhan. Kalian semua percaya sama Tuhan? Percaya bahwa Tuhan itu yang menciptakan seluruh dunia, seluruh semesta, surga dan bumi ada di bawah telapak kakinya? Ketika kita percaya, yakinlah bahwa kuasa Tuhan akan selalu bersama dengan kita, menyertai kita, memberikan kita hikmat, menekan segala kesombongan kita, bahwa kemampuan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita merasa bahwa kita pintar. Di sekolah mungkin kalian merasa bahwa kalian hebat dalam bidang matematika atau pelajaran-pelajaran tertentu. Tapi kalian tidak sadar bahwa kalian juga punya kekurangan. Kekurangannya apa? Misalnya, yang jago matematika, tidak jago main basket. Yang jago fisika, tidak jago dalam bidang olahraga lainnya. Misalnya main bola, main futsal, dan lain-lain. Sehingga akhirnya kekurangan itu dimiliki oleh orang lain dan tidak dimiliki oleh kalian. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tetapi Tuhan kita sempurna. Jadi ketika kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5 kelebihan, jangan memandang enteng kelebihan orang lain. Setiap kita, masing-masing kita mempunyai kelebihannya. Begitu juga dengan kekurangannya. Ketika kita mempunyai kelebihan, jangan sombong, jangan angkuh, memandang enteng orang. Apa sih yang dia bisa? Saya kan lebih jago matematika, saya kan lebih jago fisika. Tapi di sisi lain, orang lain juga bisa bilang, kamu boleh jago matematika, kamu boleh jago fisika. Tetapi kalau main basket, saya jagonya. Wah, bisa seperti itu kan? Bisa. Kemampuan kita, otak kita, pikiran kita, kelebihan-kelebihan kita, pakailah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk disombongkan. Paham kira-kira sampai di sini? Nah, hal-hal yang terjadi di Babel ketika membangun menara, baik itu kesombongan, keangkuhan mereka, maupun keinginan-keinginan untuk mencapai tahta Tuhan, jangan dipikirkan seperti itu. Karena kita tidak akan pernah sempurna sesempurna Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mencapai tahta Tuhan. Karena tahta Tuhan hanya milik Tuhan. Kesempurnaan hanya Tuhan yang punya. Bapak, ibu guru, orang tua, atau siapa idola kalian? Artis. Siapa bilang, wih, misalnya contoh,
pemain sepak bola terkenal, Cristiano Ronaldo, sudah ganteng, kaya, istrinya cakep, apalagi punya jet pribadi, apalagi terkenal, apalagi bilang, wih, gila hebat banget ya Cristiano Ronaldo. Wah, pengen deh, kayaknya sempurna banget deh dia. Enggak sempurna. Tetap aja ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Dia bukan presiden, dia nggak bisa perintah satu negara, iya kan? Tapi Tuhan bisa memerintahkan angin ribut, memerintahkan seluruh alam. Gempa bumi. Menara hancur. Nah, dari situlah kita harus belajar bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan, kekuasaan hanya milik Tuhan. Tidak ada yang lain. Ketika ada teman kita yang sombong atau diri kita sombong, langsung ingat, Tuhan, maafkan saya Tuhan kalau saya sombong, maafkan saya Tuhan ketika saya melakukan hal yang tidak baik, yang mencuri kemuliaan-Mu ataupun menganggap enteng pekerjaan Tuhan, menghina orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Belajar dari kisah Menara Babel, belajar jangan sombong. Ingat selalu bahwa kemampuan kita, kelebihan-kelebihan kita itu Tuhan yang berikan. Baik, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa ketika kesombongan datang melanda kami, ingatkan kami Tuhan agar kami boleh selalu merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau ada bersama dengan kami. Ketika Tuhan memberikan kelebihan kepada kami, ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan itu untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk meninggikan diri kami atau memamerkan nama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Kita akan membawa persembahan buat anak-anakku yang berada di rumah. Persembahannya boleh dimasukkan di dalam amplop dan boleh dibawa ataupun dititip pada Bapak Ibu Guru yang berada di sektor masing-masing. Kita menyambut persembahan kita dengan PKJ 146 ayat 1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah membawakan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan sekolah minggu kami. Inilah doa kami. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami juga ingin berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami, semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Dan juga pemerintah yang ada, berikanlah mereka berkat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, secara khusus di tengah pandemi COVID-19. Semoga pemerintah dan tim medis diberi kemampuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan kami sebagai masyarakat diberi kehidupan yang damai. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan bersama, dan biarlah kami selalu menjalaninya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati anak-anak-Mu
yang sudah melayani pada saat ini. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka dalam kondisi seperti ini. Kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami semua. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Tuhan kiranya berkenan memberkati pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, baik yang dilakukan oleh kedua pendeta kami, Pendeta Yohana Ati dan Pendeta Daud Sampai Biri. Tuhan berkati kehidupan mereka secara pribadi maupun secara keluarga, agar dalam melayani umat-Mu di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan kiranya selalu menyertai mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam melayani kami di jemaat-Mu. Berkati juga Tuhan pengurus-pengurus sekolah minggu serta pengasuh-pengasuh sekolah minggu yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan ini. Tuhan berkati kehidupan pribadi mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka secara keluarga dalam setiap pergumulan, apalagi dalam kondisi seperti ini Bapa. Kami percaya tangan Tuhan akan selalu menuntun kami, selalu menyertai kami. Berkati juga Tuhan semua anak-anak-Mu dalam masa pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka, masa pertumbuhan mereka, agar mereka boleh menjadi generasi-generasi emas yang akan memuliakan Engkau di masa yang akan datang, sehingga mereka menjadi penerus-penerus pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu saya mengundang anak-anakku di rumah bangkit berdiri, dan kita mengangkat kidung pujian PKJ 131 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ku yakin Tuhan tuntunlah langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntunlah langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mengikuti ibadah online. Ibu Guru berharap kita semua senantiasa menjaga kesehatan di rumah. Salam sehat dan sampai bertemu minggu depan.